Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pecinta dakwah Islamiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada dalam jangkauan media ini, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama alunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa hidup menapaki kehidupan dunia ini. Kita syukuri alhamdulillah, kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerangka membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ridho, dan nantinya kalau berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi hamba yang akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kita sepakat bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang diciptakan oleh Allah, hidup di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kehidupan kita telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekati Allah, kita taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar sekalian rahimakumullah, sebagian saudara kita masih banyak yang belum menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga menjadi tugas kita bersama-sama untuk mengingatkan mereka semua. Kita ajak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajak untuk makin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar sekalian, untuk menjadi orang yang baik, yang dekat dengan Allah, yang Allah akan rahmati, cintai, berikan taufik oleh Allah, dan jadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimanapun kita berada. Kesempatan ini mari kita simak petuah dari seorang Syekh Idris yang menasihat kepada kita sekalian bahwa ada beberapa macam hal penting yang harus kita miliki agar diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya mendapatkan cinta, rahmat, hidayah, bimbingan, ridha dari Allah, dan akan menjadi pribadi yang baik di mata Allah di muka bumi ini. Hal penting yang pertama adalah, kata beliau, kalau kita ingin menjadi orang yang baik di mata Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah, diberikan taufik oleh Allah, dan jadi orang baik di mata Allah dimanapun kita berada, maka kata beliau adalah, pertama, jangan pernah engkau melangkahkan kakimu kecuali udah jelas arah dan tujuannya. Ini yang pertama. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti jalan yang baik dan benar. Itulah ternyata Allah memberikan kepada kita namanya akal pikiran. Akal pikiran kita pakai untuk memikirkan, sehingga pesan saudara kita Pak mengatakan fakir qabla an ta'zima. Pikir-pikir dulu, renungkan dulu, timbang-timbang dulu kemana kita akan melangkah. Apakah langkah kita ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang Allah cintai, Allah sayangi, Allah sukai, atau justru sebaliknya, perbuatan yang nanti akan mengundang Allah benci, Allah tidak sayang, tidak ridho kepada kita sekalian.
Kita timbang-timbang hal itu. Termasuk kita diberikan mata hati oleh Allah. Untuk apa itu? Kontrol remote diri kita masing-masing. Di mata hati kita, namanya hati kecil, itulah kontrol kita. Remnya diri kita dari Allah. Disitulah munculnya hidayah Allah. Disitulah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitu pula lah kita harus tanya hati nurani kita, kemana kita melangkah? Apakah kaki kita langkahkan menuju jalan-jalan Allah ridhoi atau sebaliknya? Dengan keyakinan bahwa setiap langkah kita ini kalau untuk kebaikan, Allah pasti akan berikan kebaikan kepada kita. Kalau langkah kita buruk, Allah pun akan memberikan keburukan pada kita sekalian. Kita langkahkan kaki kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun ini alhamdulillah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga Ramadan ini. Langkahkan kaki kita. Meskipun sekarang ini kita dibatasi oleh pemerintah, tidak bisa kemana-mana karena adanya COVID-19 ini, yang juga akan bisa mengancam keselamatan jiwa kita dalam rangka menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik itu alhamdulillah kita insya Allah masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjaga 5 waktu kita. Kita udah bisa menjaga sholat sunnah kita, tilawah kita, saum kita, zikir kita, ibadah kita, infak sedekah kita. Kita bisa mengkalkulasi di rumah tangga kita ini. Intinya adalah semua kita lakukan itu adalah melangkahkan kaki kita menuju keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita memang milik Allah. Dan kita sudah sepakat berjanji kepada Allah 5 waktu kita. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita semuanya udah janji kepada Allah. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku, hidup matiku hanya untukmu ya Allah, lillahi rabbil alamin. Oleh karena itu Ramadan yang semacam ini kita syukuri dengan qalbun syakiyun, dengan hati yang senang, yang bahagia, berbunga-bunga. Kasih sayang Allah pada kita, diberikan kesempatan kita untuk bisa ibadah bulan Ramadan ini dengan baik. Meskipun kita dibatasi, tidak bisa keluar rumah begitu banyak, kecuali untuk mencari bekal kehidupan kita. Berbelanja untuk kehidupan harian kita bersama anak kita. Selebihnya kita banyak di rumah. Masih kita banyak untuk menulis, masih kita bisa untuk membaca. Melangkahkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yakinlah bahwa sekecil apapun tentu Allah akan tahu tentang perbuatan kita. Dan cepat lambat kita akan nanti diberikan balasan setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan yang pertama. Jangan pernah engkau melangkahkan kaki kecuali udah jelas arah dan tujuannya. Pesan Syekh Idris yang kedua, kalau memang kita ingin menjadi hamba Allah yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah jadikan orang baik dalam kehidupan kita, apa yang kedua? Yang kedua adalah jangan pernah diri kita berkata-kata, berucap, berkomunikasi, melainkan udah jelas ucapan itu mengandung kebaikan dan manfaat bagi siapapun. Timbang-timbanglah ucapan kita. Dengan siapa kita berbicara? Dengan bahasa apa kita ngomong? Kondisi apa kita sampaikan? Perlu kita timbang-timbang. Oleh karena itu, dalam tulisan yang lain, seorang ulama mengatakan bahwa harus membangun kecerdasan berkomunikasi. Dengan yang lebih tua, tentu kita harus semakin menghormati, semakin merendahkan diri. Baik kepada orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, orang yang berjasa kepada kita, membimbing kita jadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harus kita timbang-timbang bahasa itu dengan lebih santun, lebih arif, lebih menghormati kepada beliau. Karena kita akan diberikan berkahnya lewat petuah-tuahnya. Kepada teman yang sebaya tentu menghormati. Jangan sampai kita memanggil namanya doang. Tapi lebih bagus kita panggil dengan kehormatan dia apa. Meskipun sama-sama teman,
Apa yang kita biasakan waktu itu? Mungkin emas atau mungkin apalah. Untuk apa? Ikram menghormati yang bersangkutan. Dengan yang kecil itu Rasul juga menyayangi kepada mereka. Dan dengan bahasa apa kita ngomong? Nih, bahasa apa kita ngomong? Begitu pula situasinya apa kita menyampaikan ucapan itu. Kita timbang baik-baik. Nih, lagi-lagi adalah berpikir kita apa yang kita sampaikan. Karena insya Allah sebaik apapun, sebenar apapun petuah nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain, kalau memang bahasa kita tidak santun, tidak baik, melukai hatinya, sampaikanlah. Tapi yakinlah bahwa yang kita sampaikan itu nggak akan diterima oleh mereka. Kenapa? Mungkin bahasa kurang pas, situasi nggak tepat. Dengan siapa kita nggak menempatkan bahasa itu sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir tentunya adalah kata beliau Syekh Idris, kalau kita ini menjadi orang yang baik, rahmati hidayah oleh Allah, orang yang baik, dunia maupun akhirat kita, apa syarat tiga? Jangan pernah engkau memakan rizkinya Allah, melainkan udah jelas halal akan halal dan haramnya. Makanan penting dalam kehidupan kita, tapi lebih penting adalah kita timbang-timbang dari mana rezeki itu. Apakah halal atau haram? Kalau halal, yuk kita bawa pulang, kita makan. Kalau haram, yuk kita hindari. Islam mengajarkan kita jangan sampai kita mencuri, merampok, membohongi. Kenapa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Daging darah kita inilah akan tumbuh dengan makanan itu dan nanti akan mengundang rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya. Sebaliknya makan haram pun akan mengundang malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hanya ini saja yang kita simak pada pertemuan kali ini. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Jadilah orang yang melangkahkan kaki, jelas arah dan tujuannya. 2, jangan pernah kita berbicara melainkan jelas akan kebaikan, manfaatnya dan kebenarannya. Yang ketiga adalah jangan pernah kita memakan rezekinya Allah melainkan udah jelas halal maupun haramnya. Semoga kita terjaga semuanya itu dan mari dekat dengan Allah. Ibadah kepada dengan baik, doa kepada Allah yang bagus agar nantinya kita diridai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Andaikan nanti berpulang, semoga dan dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.